HP entry level dari Redmi akhirnya diupdate juga nih dari yang terakhir itu Februari tahun lalu, yaitu si Redmi A3. Terus Redmi A4 di skip nggak masuk Indo, and finally Redmi A5 masuk secara resmi yang bawa beberapa peningkatan. Tapi nggak cuma bawa Redmi A5 aja nih ternyata. Redmi Pad SE 8 inci juga dibawa masuk. Penasaran sama kedua jagoan barunya Redmi di kelas entry level ini? Let's go kita bahas. Oke, pertama kita unbox dulu nih si Redmi A5 aja dulu kali ya. Nah, yang kita dapat ini varian 4128GB warna Midnight Black. Masih ada dua varian warna lagi yaitu Sandy Gold and Light Green. Dari boxnya kita udah dapat kisi-kisi speknya kayak baterainya yang 5200 mAh, kameranya 32 megapiksel, chargingnya di 15 watt dan udah ada fingerprint sensornya. Dalam boxnya kita masih dapat charger 15 watt, kabel USB A to C dan transparent jelly case. Desainnya menurut gue sih lumayan cakep nih ya buat kelas harga segini. Tapi selagi HP-nya di setup dulu, kita sekalian unbox si Redmi Pad SE varian 8 incinya dulu. Ini kita dapat yang varian warna Sky Blue 4128GB. Kisi-kisi speknya, soundnya udah Dolby Atmos, layarnya 8,7 inci, refresh rate di 90Hz, baterai di 6650 mAh dan octa-core prosesor. Pas dibuka gini ada tulisan Hello Redmi Pad yang menyambut. Isinya sendiri selain tabletnya kita dapat charger 10 watt, kabel USB A to C, and that's it. Oke, pertama kita ngomongin si Redmi A5 ini dulu yang desainnya buat gue sih cakep ini ya. Mengikuti perkembangan zaman yang emang tren kamera housingnya tuh lagi pada mirip-mirip kayak gini. Tapi framenya ini ada list goldnya yang cukup nyentrik sih. Untuk varian yang warna hijau, dia tuh lebih kalem gue lihat, warnanya silver gitu. Nah, hal yang di-upgrade dari versi sebelumnya itu, kita bandingin ke Redmi A3 aja lah, karena yang resmi di Indo kan yang itu. Soalnya yang Redmi A4 itu nggak rilis di sini. Kayak chipsetnya pakai UniSoC T7250 yang tadinya itu pakai MediaTek Helio G36. Layarnya sekarang udah 120Hz tapi masih HD. Kameranya yang jadi 32 megapiksel dari tadinya 8 megapiksel yang kualitasnya kayak gini. Storage-nya cukup lega nih di 128GB yang speed storage-nya segini di CPDT. Dari speednya sih kelihatan ini pakai eMMC ya. Wajar banget sih di harga segini. Kalau buat gaming kita cobain langsung aja di Mobile Legends. Settingnya udah bisa FPS di super dan grafisnya di ultra. Gila juga ya, udah optimize banget kayaknya. Gameplaynya juga udah smooth, gak ada problem apapun buat gaming kelas Mobile Legends. Nah sekarang kita cobain nih buat jalanin Antutu yang dapat skor di 260 ribuan yang masih smooth-smooth aja selama gue cobain. Mungkin karena OS-nya juga pakai stok Android ya yang enteng. Jadi nggak dipaksain pakai HyperOS yang udah jelas bakalan bikin berat dengan banyaknya tambahan fitur. Ya harganya ini sih yang bikin gua geleng-geleng kepala ya. Xiaomi tuh emang kayaknya serius banget buat fight di segmen entry level ini. Redmi A5 ini tuh harga launchingnya cuma di 1,2 jutaan aja. Di harga segini tuh biasanya concern kita ke HP tuh ke fungsi esensialnya aja. Lebih ke gimana HP-nya bisa buat dipakai sehari-hari nggak, lemot nggak. Tapi ini tuh udah enak banget buat di scrolling sosmed. Di mata juga ngebut ya 120Hz gitu. Kameranya buat foto-foto juga udah cakep banget lah kalau kita inget sama harganya. Tapi ada satu hal nih yang gua notice dan gua kira problem ini tuh udah jarang terjadi di HP murah sekalipun. Yaitu HP ini masih Wi-Fi L1 yang bikin kalau dipakai buat streaming video kayak Netflix, itu tuh cuma mentok di SD atau standar definition. Nggak bisa naik ke HD. Buat harganya sih gua bisa maklumin ya. Tapi ini tuh info yang kita sebaiknya tuh sama-sama tahu. Karena mungkin ada yang mau jadiin HP ini sebagai HP kedua buat nonton. Soalnya gue juga pakai HP sejutaan nih buat Netflixan. Tapi kalau emang butuh device buat nonton sih gue lebih saranin ke tabletnya. Si Redmi yang satu ini. Redmi Pad SE 8,7 inci. Yang dimana ini adalah versi tone down dari Redmi Pad SE yang 11 inci. Jadi mirip iPad mini lah. Cuma iPad mini tuh lebih kecil di 8,3 inci. Tapi tetap bisa nih dipegang satu tangan kayak gini. Desainnya sih simple ya, nggak banyak aksen yang biasanya ada di device-device entry level. Warna birunya kalem, backdoornya juga kayak ada teksturnya gitu yang bikin grip nggak licin dan nggak fingerprint. Housing kameranya juga kalem, cuma lingkaran gini aja dan masih ada headphone jack yang guna banget nih. Karena kan biasanya tablet tuh dipakai buat nonton, jadi headphone kabel masih kepake di device-device entertainment kayak gini. Nah, by specs ini tuh pakai chipset Helio G85 yang punya Antutu di 260 ribuan juga.
Jadi ada di satu kelas yang sama nih sama Redmi A5 tadi by performance. Buat storage-nya ada di 128GB yang punya speed segini. Dari speednya jelas ya ini pakai eMMC juga, tapi storage-nya ini masih bisa di-expand pakai kartu memori yang support sampai 2TB. Jadi bisa nyimpan lebih banyak film dan series nih. Oh ya, tablet ini tuh udah pakai HyperOS out of the box dan udah bisa Gemini juga. Mantep banget. Karena ini varian 8,7 inci, ternyata resolusinya diturunin juga ke 800p yang tadinya itu di 1200p untuk varian 11 incinya. Tapi buat refresh rate sih masih dijaga ya di 90Hz. Nice. Audionya juga udah stereo, udah Dolby Atmos, dan ini yang paling penting buat gua pribadi yaitu sertifikasi Wi-Fi-nya udah L1. Gak kayak Redmi A5 tadi, yang bikin pengalaman streaming video kayak Netflix pakai tablet ini tuh udah mirip sama tablet-tablet yang punya harga lebih mahal. Jadi ternyata masih ada standar yang coba dijaga Xiaomi waktu bikin tablet entry level. Walaupun deep down gue masih berharap sih at least layarnya di 1080. Tapi oke lah, harganya juga emang udah kacau banget di 1,5 jutaan aja. Ini Xiaomi emang kayaknya mau dominasi pasar entry level banget. Soalnya Redmi Pad SE yang 11 inci itu juga laku banget. Karena dari segi harga memang segitu menariknya. Jadi kesimpulannya dari kedua device ini, Redmi A5 ini tuh cocok buat yang nyari HP entry level. OS-nya enteng, kameranya kepake. Cocok banget buat yang perlu HP semurah mungkin, tapi nggak harus kompromi sama banyak hal. Atau HP buat orang tua pun masih sabi banget. Tapi kalau buat nonton, gue lebih saranin mending ambil si tabletnya ini, Redmi Pad SE 8,7 inci. Yang layarnya lebih gede, jadi kalau dipakai nonton bisa jauhan dikit, nggak harus deket-deket banget. Dan udah bisa streaming HD juga, stereo speaker Dolby Atmos, dan storage-nya masih bisa ditambahin micro SD. Keduanya punya value yang worth it banget. Tinggal pilih aja nih lebih cocok yang mana, atau mau dua-duanya juga bebas. Oke, itu aja dari gua. Bisa di like kalau video ini informatif. Jangan lupa di subscribe juga. Nama gua Anes. Kita ketemu lagi di video yang lain. Ciao. Mau yang tablet, mau yang HP, bebas. Pilih yang mana aja. Kalau banyak duit nggak apa-apa.